Baik, melalui video yang berjudul Transisi Demokrasi Taisho Jepang, Peralihan Pemerintahan Militer ke Pemerintahan Budaya di Korea tahun 1910 hingga 1930, ini ditujukan untuk menjelaskan dasar berkembangnya ideologi demokrasi di Jepang awal abad ke-20 dan munculnya implementasi ideologi modern Jepang secara internal Jepang dan secara eksternal di Korea. Jadi tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perkembangan ideologi demokrasi di suatu era yang dikenal dengan nama Taisho dan refleksinya dalam di masa kolonial Jepang di Korea. Karena seperti kita ketahui bahwa Jepang mengkolonisasi Korea sejak 1910 hingga 1945. Nah, dalam video ini saya hanya membatasi bagaimana implementasinya hingga 1930 seiring dengan masa Taisho yang berakhir di sebelum 1930. Nah, teman-teman semua sudah melihat dua video yang sudah saya sajikan sebelumnya dan secara terpisah di emas, yaitu tentang bagaimana era Taisho dengan segala penjelasannya, ciri-ciri dan karakter di satu era Taisho, dan bagaimana era Taisho ini dikenal dalam catatan sejarah secara internasional maupun secara nasional. Nah, untuk itu saya akan membahas langsung bagaimana era Taisho ini bisa menjadi satu era yang dikatakan sebagai transisi demokrasi. Seperti yang sudah teman-teman pelajari, peralihan Taisho berarti adalah peralihan dari era Meiji, ya, yang dikenal sebagai era modernisasi Jepang. Dan era Meiji ini yang dipimpin oleh Mutsuhito merupakan kaisar ke-122, sementara era Taisho dipimpin oleh Yoshihito, kaisar ke-123. Nah, kata transisi ini dalam pembelajaran era Taisho ini bukan hanya sebagai istilah transisi, tetapi mencerminkan bahwa ideologi ataupun kebijakan ataupun aturan-aturan yang terjadi selama di era Taisho ini merupakan satu peralihan dari era sebelumnya, akan tetapi kondisinya tidak stabil. Nah, bila dilihat dari kata transisi ini juga bisa dilihat dari bagaimana umur dari era Taisho ini yang relatif pendek dibandingkan era sebelumnya maupun setelah Taisho, yaitu Showa. Jadi kata transisi ini selain menunjukkan masa yang relatif pendek dibandingkan era sebelumnya, juga menunjukkan adanya ketidakstabilan, ketidaklanggengan atas semua yang terjadi atau diimplementasikan selama era Taisho. Nah, saya sedikit mengulang saja apa yang sudah teman-teman pelajari dan dapatkan melalui dua video yang sudah teman-teman tonton sebelumnya, bahwa era Taisho ini di latar belakangi bukan hanya dari perpindahan kepemimpinan dari kaisar sebelumnya, yaitu kaisar di masa Meiji, ke kaisar yang baru yang menandai adanya satu era Taisho gitu ya. Tetapi juga dipicu oleh satu peristiwa. Ini sangat penting untuk teman-teman memahami bagaimana latar belakang perubahan zaman dengan sudut pandang sejarah. Kita tidak bisa hanya melihat dari satu faktor saja, yaitu bergantinya kekaisaran yang baru karena kaisar yang terdahulunya telah meninggal gitu. Bukan seperti itu ya. Jadi kita mulai menganalisisnya secara lebih objektif, yaitu dengan melihat apa saja yang terjadi selain meninggalnya Kaisar Meiji gitu ya. Nah, dalam referensi banyak yang menuliskan tentang peralihan dari Meiji ke Taisho ini, saya mengambil salah satu saja bahwa Taisho ini memang dianggap sebagai era transisi yang membentuk landscape politik Jepang modern. Nah, kurun waktu Taisho ini seperti yang sudah teman-teman lihat di video, yaitu dimulai dari tahun
1912 hingga 1926 dengan kepemimpinan Kaisar Taisho yaitu Yoshihito. Nah, era Taisho relatif lebih singkat dibandingkan era sebelumnya dan sesudahnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi kesehatan Kaisar Taisho yang tidak begitu baik. Akan tetapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana peralihan dari kepemimpinan di masa Meiji ke Taisho, apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi, dan saya ini melihat secara aspek politik ya, bahwa secara garis besar yang mempengaruhi atau yang melatar belakangi munculnya ideologi demokrasi dan dikembangkan di masa era Taisho ini karena hadirnya ketidakpercayaan publik atau kemarahan publik terhadap parlemen Perdana Menteri yang bernama Katsuro Taro. Katsuro Taro itu sendiri termasuk ke dalam kelompok negarawan senior dan dianggap sebagai pendiri Jepang modern. Kenapa dianggap sebagai pendiri Jepang modern? Kita bisa lihat apa yang telah dilakukan oleh Katsuro Taro untuk Jepang. Nah, kalau dilihat dari pendidikannya, Katsuro Taro memang dia memiliki latar belakang pendidikan militer sejak masa awal. Dia mengenyam pendidikan. Nah, pendidikannya tidak hanya didapat dari Jepang, tetapi juga didapatkan ke Jerman, yaitu di tahun 1870 hingga 73 selama 3 tahun. Katsuro Taro belajar tentang strategi militer. Pembelajaran militer Katsuro Taro membuahkan karir Katsuro Taro ke dalam tim militer Jepang di Jerman selama 3 tahun. Dan kegemilangan karirnya itu juga membuat Katsuro Taro diangkat menjadi wakil menteri perang di 1886. Lalu karir Katsuro Taro semakin gemilang sehingga Katsuro Taro diangkat menjadi pemimpin militer Jepang pada Perang Sino-Jepang. Teman-teman sudah tahu ya, Perang Sino-Jepang itu adalah perang antara Tiongkok dan Jepang yang memperebutkan Korea. Lalu Katsuro Taro juga diangkat menjadi gubernur jenderal di Taiwan. Kenapa hubungannya dengan Taiwan? Karena Jepang tidak hanya menguasai Tiongkok, tetapi juga menguasai Taiwan. Ya, sebelum menguasai semenanjung Korea, Jepang telah menguasai Taiwan. Kegemilangan karir Katsuro Taro menjadikan Katsuro Taro seorang menteri perang di awal abad 20 dan terpilih menjadi Perdana Menteri selama 2 periode, yaitu 1901, 1906, 1908 hingga 1911. Jasa-jasa Katsuro Taro terhadap Jepang salah satunya adalah menandatangani aliansi Inggris-Jepang. Nah, pada Perang Dunia I ini, Jepang beraliansi dengan Inggris untuk memasok kebutuhan militer. Dan ini menjadi aspek ekonomi atau pemasukan besar bagi bangsa Jepang. Sehingga Jepang, roda ekonominya berjalan pesat. Ya. Lalu juga menerima pengakuan dari Inggris atas kendali Jepang di Korea, yaitu pasca Perang Rusia-Jepang. Mungkin teman-teman sudah tahu juga dari buku yang sudah saya bagikan, bahwa ada istilah Roil Jonjeng yang artinya adalah Perang Rusia dan Jepang. Jepang dalam bahasa Korea disebut sebagai Ilbon. Jadi Roil Jonjeng itu mengacu pada Rusia dan Ilbon yang berlangsung hanya 1 tahun dan dimenangkan oleh Jepang. Nah, ini di masa Katsuro Taro. Dan ini kemenangan Jepang juga, kalau dalam sejarah Korea, inilah yang mengawali bagaimana Jepang dengan mudahnya bisa menganeksasi Korea. Karena Jepang menang di Perang Rusia-Jepang. Ya. Lalu, karena kepemimpinan Katsuro Taro ini lebih dari 1 periode, sehingga di periode yang ketiga,
beliau diangkat lagi menjadi Perdana Menteri, muncullah ketidakpercayaan atau kemarahan publik yang menuduh manipulasi politik Katsurotaro. Manipulasi politik oleh kaum Genro, karena Katsurotaro termasuk ke dalam negarawan senior. Jadi militer ini mengalami krisis ya di masa kepemimpinan Katsurotaro yang ketiga. Krisis militer akibat partai-partai parlemen utamanya bersatu menjadi oposisi militer. Jadi adanya penguatan sipil dan kepemimpinan yang berturut-turut ini mendapat perhatian besar dari masyarakat sipil sehingga partai-partai parlemen utama bersatu menjadi oposisi militer dan muncullah kemarahan publik dan kaisar tidak bisa membantu untuk hal ini sehingga Katsurotaro berhenti, diturunkan. Nah, dengan berhentinya Katsurotaro, maka muncullah kekuatan dari kelompok sipil. Dan kelompok sipil ini membentuk satu pemerintahan atau diwadahi oleh kaisar selanjutnya, yaitu Kaisar Yoshihito, sehingga di masa Yoshihito ini militer yang sudah mendapat ketidakpercayaan ya, menurun kepercayaannya dari publik, sedikit tergeser dengan ideologi barat. Nah, sebelum kita menjelaskan bagaimana ideologi barat ini berkembang di masa era Taisho, kita melihat secara periode bahwa era Taisho ini ya yang berlaku hanya kurang dari 20 tahun ini, yang terjadi peristiwa-peristiwa pentingnya yaitu mengawasi Perang Dunia I. Nah, penandatanganan aliansi dengan Inggrisnya dilakukan di masa Katsurotaro dan itu dilanjutkan di masa Yoshihito, yaitu mengawasi Perang Dunia I. Akan tetapi, karena sejak kecil Yoshihito ini memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik dan kondisi ketahanan tubuhnya semakin melemah, sehingga 1921 Yoshihito mengangkat Hirohito untuk melanjutkan perannya sebagai kaisar. Nah, di awal kepemimpinan Hirohito ini ternyata Jepang juga mendapatkan ujian ya, yaitu bencana alam gempa bumi Kanto yang dikenal sangat besar, sehingga ini juga mempengaruhi tentunya kondisi ekonomi negara Jepang. Sebelumnya, Jepang juga dari peristiwa eksternal ini mengalami satu perubahan, yaitu lepasnya aliansi Inggris-Jepang dan Amerika memimpin tatanan baru. Nah ini, kalau dalam ilmu sejarah, kita bisa melihat bahwa di masa era Yoshihito ini bukan hanya berbicara tentang kelanggengan demokrasi, yaitu karena dilatar belakangi oleh menurunnya kepercayaan publik Jepang terhadap pemimpin militer, tetapi juga terjadi peristiwa-peristiwa baik internal yang berupa gempa bumi Kanto dan yang eksternal berupa lepasnya aliansi Inggris-Jepang dan munculnya tatanan baru dunia ini. Secara langsung kedua peristiwa internal dan eksternal ini mempengaruhi kondisi ekonomi Jepang yang terpuruk. Jadi masa Yoshihito ini demokrasi yang dilanggengkan itu adalah aspek politiknya, tetapi sebagai suatu negara setelah kita pelajari ya di pelajaran yang pertama bahwa satu negara, misi Jepang ini adalah untuk menjadi negara yang kuat secara ekonomi, politik, dan militer. Nah, pada masa era Yoshihito ini, Jepang mengalami kemunduran ekonomi karena faktor internal dan eksternal yang sudah saya jelaskan. Hal ini memicu munculnya kembali kekuatan militer hingga lahirnya era yang baru yang dikenal sebagai era Showa atau dikenal sebagai era di mana menguatnya fasisme Jepang. Jadi secara singkat kita melihat bahwa
peralihan dari Meiji ke Taisho itu dipicu karena ketidakpercayaan atau kemunduran eh, percayanya publik Jepang terhadap kepemimpinan militer. Akan tetapi ada peristiwa-peristiwa di luar Jepang yang membentuk perubahan baru, di mana Jepang yang tadinya beraliansi dengan Inggris untuk memberikan pasokan militer, dan itu menjadi roda ekonomi Jepang juga, itu diputus oleh pihak Barat, dan di satu sisi Jepang mendapatkan bencana alam yang begitu besar sehingga menyebabkan kondisi Jepang yang terpuruk. Nah, fasisme ini saya jelaskan secara sederhana saja di sini karena ini akan dijelaskan di video selanjutnya, dalam arti dalam kelas selanjutnya ya, kelas minggu depan. Bahwa fasisme ini biasanya muncul karena adanya krisis ekonomi. Jadi untuk mengembalikan kejayaan yang pernah terjadi, diperlukan kepemimpinan yang otoriter. Maka tidak asing lagi kepemimpinan militer muncul. Dan ini bisa dilihat dari sejarah Jerman juga Italia. Nah, Jepang kalau dalam referensi Korea ini banyak dijelaskan bahwa fasisme Jepang ini berkiblat dari Jerman. Tadi sedikit sudah saya jelaskan bahwa latar belakang munculnya Taisho ini karena melemahnya kepercayaan publik Jepang terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Katsuro Taro. Karena publik menuduhnya telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi politik. Lalu berhentinya aliansi Inggris dengan Jepang ini yang dikenal dengan sistem Washington di 1921 ini membentuk tatanan dunia baru yang dipimpin oleh Amerika. Ini menunjukkan bahwa adanya ketidakharmonisan hubungan antara Jepang dengan Barat. Berhentinya aliansi Inggris dengan Jepang menunjukkan bahwa pihak Barat yang dipimpin oleh Amerika meragukan tentang ketangguhan militer Jepang. Jadi tidak mau menganggap Jepang seimbang dengan Barat. Sementara Jepang sejak awal restorasi Meiji memiliki semangat untuk bisa sejajar dengan Barat, kan? Lalu apa yang menjadi indikator demokrasi Taisho? Tadi kita sudah lihat bahwa era Taisho ini dikenal sebagai transisi demokrasi, bukan? Walaupun dikatakan sebagai transisi yang menandakan adanya ketidakstabilan, tetapi demokrasi di Taisho ini memang dikembangkan lebih kuat dibandingkan era sebelumnya. Nah, secara garis besar pada era Taisho ini terjadi pergeseran kekuatan politik, yaitu dari genro atau negarawan senior oligarki ke parlemen dan partai politik. Sehingga pada era ini mulai dikenal hak pilih pada kaum laki-laki setelah usia 25 tahun dan kebijakan ini diimplementasikan tepatnya dimulai tahun 1925. Lalu dibentuk partai politik yaitu Partai Seiyukai dan Minseito sebagai partai representatif dalam pemerintahan era Taisho. Jadi ada dua partai ya. Dan terjadi peningkatan tanggung jawab terhadap parlemen. Kalau di masa Meiji mungkin terhadap kelompok militer karena Perdana Menterinya dipimpin oleh dari kaum militer. Nah, seiring dengan semangat liberalisasi yang terwujud dalam bentuk pemerintahan dengan sistem parlemen dan pembentukan sistem dua partai, maka kebebasan berbicara, berpikir, dan berserikat pada masyarakat Jepang pun meningkat ya di era Taisho. Kebebasan berbicara, berpikir, dan berserikat berpengaruh pada perkembangan budaya masyarakat Jepang di era Taisho untuk melakukan inovasi-inovasi. Jadi dengan kata lain, adanya satu kebebasan berpikir, berbicara yang dikenal dengan itulah satu ciri dari berkembangnya demokrasi,
maka muncul kebebasan masyarakat untuk melakukan inovasi-inovasi. Nah, karena inovasi-inovasi inilah, maka di masa era Taisho ini dikenal berkembangnya budaya perkotaan dan berkembang ya cukup cepat ya. Dengan berkembangnya ada media massa, ada sastra dan juga seni. Sehingga era Taisho ini dikenal sebagai era yang lahir paduan gaya Jepang dan Barat yang dikenal sebagai Taisho Roman. Nah, estetika Jepang Barat ini, misalkan pakaian Barat ini, kalau orang sejarah ya harus berpikirnya tidak secara praktis aja ya. Kenapa kok pakaian Barat? Tadi kan kita sudah mendengar ya, bahwa di era Taisho ini terjadi juga peristiwa alam, yaitu gempa bumi Kanto yang begitu besar di 1923. Nah, kondisi ini yang membuat darurat sehingga pakaian perubahan dari pakaian ala Jepang ke pakaian ala Barat ini tidak hanya berarti karena keinginan dari publik atau orang Jepang yang untuk beralih secara penampilan menjadi seperti pakaian Barat, memakai pakaian Barat, tetapi memang karena kondisinya darurat. Dan menggunakan pakaian Barat di masa ini lebih memudahkan, sehingga menjadi gaya pakaian atau membentuk satu budaya baru. Lalu muncul juga makanan-makanan populer. Karena tadi di masa era Taisho banyak juga inovasi-inovasi, ada department store juga gitu ya. Keren sekali ya. Jepang di masa ini sudah punya department store dan makanan baratnya ya. Jadi semangat liberal ini beriringan juga dengan munculnya semangat kebebasan gender. Dari kebebasan gender. Kebebasan gender ini akan lebih terlihat bila kita melihat bagaimana implementasinya dalam kolonisasi di Korea. Salah satunya adalah bagaimana kaum perempuan bisa memiliki kebebasan untuk mendapatkan pendidikan formal. Sehingga adanya kebebasan gender ini, maka era Taisho yang dikenal sebagai era demokrasi ini muncul juga gerakan emansipasi wanita, walaupun memang masih cenderung terbatas. Nah, transisi yang menunjukkan kata tidak stabil inilah mungkin menjadi ciri khas dari Taisho, bahwa demokrasinya masih dalam permukaan, mungkin tidak begitu belum mendalam ya, sehingga masih ada kecenderungan-kecenderungan yang membatasi gerakan emansipasi misalkan. Dan terlebih ada undang-undang pemeliharaan perdamaian yang sebetulnya ini ditujukan Jepang untuk mengontrol pemikiran atau menghalau perkembangan paham sosialis atau komunis gitu ya. Karena kan Jepang sudah mengalahkan Rusia dan Jepang juga beraliansi dengan Inggris, beraliansi dengan Amerika, ya tentu kita bisa menerka bahwa Jepang lebih condong untuk mengembangkan ideologi demokrasi dibandingkan sosialis. Nah, artinya dalam suatu era Taisho ini ada satu kebebasan, tetapi kebebasan ini tidak secara menyeluruh ya. Jepang tetap mengetatkan undang-undang pemeliharaan perdamaian, yaitu dimulai 1925 yang disebut Chian Ijiho. Dan tujuan ini untuk membungkam perbedaan pendapat politik yang difokuskan pada penghindaran berkembangnya sosialisme dan komunisme. Jadi implementasinya ini muncul untuk mengefektifkan menekan aktivisme politik yang dianggap bisa mengancam ketertiban. Lalu apa makna historis dari era Taisho bagi masyarakat Jepang? Ya, bahwa demokrasi Taisho menjadi peletak dasar bagi perkembangan demokrasi Jepang di masa depan. Nah, kira-kira apa yang bisa didiskusikan dari era Taisho ini? Kira-kira apa? Tadi ada satu kontradiksi ya, bahwa di masa era Taisho ini sudah dimunculkan partai-partai gitu ya,
dan juga adanya hak pilih bagi kaum laki-laki umur 25 tahun, tetapi di satu sisi juga munculnya undang-undang pemeliharaan perdamaian tadi yang sedikit mengontrol kebebasan yang diberikan kepada masyarakat Jepang. Jadi hak pilih dan adanya pengontrolan untuk pemeliharaan perdamaian ini menjadi kontradiksi ya. Kenapa dilakukan seperti itu? Tentu saja undang-undang pemeliharaan perdamaian secara kasat mata memang bisa menghambat kematangan demokrasi di Jepang ya, karena menimbulkan kontradiksi antara liberalisasi dengan represi. Namun implementasi dari undang-undang ini memungkinkan terjadinya penindasan terhadap individu atau kelompok tertentu saja yang dicurigai mengancam sistem politik nasional Jepang. Sehingga undang-undang ini lebih diefektifkan untuk membatasi kebebasan berserikat dan berbicara khususnya aktivis sosialis, komunis atau buruh. Nah, kontradiksi ini juga yang menandakan bahwa era Taisho ini memiliki kelemahan dalam kekuasaan sipil. Terlebih undang-undang yang otoritasnya diberikan pada polisi dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengintervensi urusan politik. Jadi polisi ya yang bergerak di masa Taisho ini ya, dan Kementerian Dalam Negeri. Lalu dimanfaatkan oleh kelompok konservatif juga dan militer untuk melemahkan pemerintahan partai. Jadi kelompok militer yang sudah mulai tergeser di awal-awal peralihan dari Meiji ke Taisho dengan adanya lunturnya kepercayaan publik Jepang terhadap Perdana Menteri di masa Meiji akhir tadi, itu ternyata masih bergerilya karena adanya celah, itu adanya undang-undang yang kontradiktif ya antara kebebasan memilih dengan undang-undang pemeliharaan perdamaian gitu ya. Sehingga ini dimanfaatkan oleh kelompok militer untuk menciptakan pemerintahannya yang tidak menggoyahkan kepercayaan publik lah, dengan kata lain ya, menggoyahkan kepercayaan publik. Maka dari itu dengan kata lain kita bisa melihat bahwa pendeknya umur era Taisho ini ya kita bisa menjelaskan dari berbagai sudut ya secara komprehensif tadi ya. Satu misalkan tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana pengaruh umur dari satu pemegang kekuasaan yaitu kaisar dalam hal ini, umur kesehatan, lalu juga secara internal tadi ada peristiwa-peristiwa alam, dan secara eksternal ada perubahan-perubahan struktur tatanan dunia di mana pihak Barat yang dipimpin oleh Amerika tidak mengakui kecanggihan militer Jepang, sehingga aliansi Inggris dan Jepang diputus di tahun 1921. Ya. Nah, bagaimana implementasinya dengan Korea? Kalau dilihat dari era saja, kita melihat bahwa aneksasi Jepang di Korea ini kan dimulai 1910 sampai 1945 ya. Sementara demokrasi Taisho ini dimulai 1912 1926. Artinya aneksasi Jepang di Korea ini merupakan hasil dari reformasi Meiji. Nah, di awal-awal dalam sejarah Korea, masa penjajahan Jepang di Korea ini dibagi ke dalam 3 periode, yaitu masa awal, masa tengah, dan masa akhir. Saya memberikan 3 warna ini bukan hanya membedakan Meiji, Taisho, dan Showa, tetapi ini juga menunjukkan satu karakter yang berbeda yang dirasakan oleh masyarakat Korea selama kolonisasi Jepang. Di masa Meiji, berarti di awal-awal ini, Korea mengalami satu masa penguatan militer ya, karena Korea memang dikenal sebagai negara di Asia Timur yang lebih lambat untuk mengakhiri masa isolasinya, sehingga kekuatan militer Korea ini
tidak lebih kuat dibandingkan negara-negara lainnya, yaitu Tiongkok dan Jepang. Nah, pada video yang sudah kalian dengarkan di sini mungkin juga ada sedikit pemahaman ya bagaimana Korea ini dianeksasi oleh Jepang, beberapa perjanjian, beberapa gerakan-gerakan politik yang terjadi selama penjajahan Jepang di Korea. Nah, kalau saya akan fokuskannya bagaimana implementasi dari demokrasi era Taisho dalam penjajahan Jepang di Korea. Seperti sudah saya lihat tadi bahwa masa penjajahan Jepang di Korea ini dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode awal, tengah, dan akhir, sehingga era Taisho ini dalam masa penjajahan Jepang di Korea ini dikenal sebagai pemerintahan budaya. Jadi pemerintahan militer ini mengawali aneksasi Jepang di Korea. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang isolasi Korea ini kan dibuka oleh Jepang secara paksa. Artinya ada gerakan militer ke semenanjung Korea, gitu ya. Jadi mulai juga dibentuk gubernur jenderal Jepang sebagai yang memimpin pemerintah kolonial Jepang di Korea. Nah, akan tetapi ada satu peristiwa dari Korea itu sendiri yang menandai atau menjadi tonggak perlawanan orang Korea terhadap Jepang yang terjadi di tahun 1919. Sehingga beriringan dengan terjadinya peristiwa ini, dalam referensi sejarah Korea ini dikatakan bahwa setelah peristiwa yang dikenal dengan gerakan 1 Maret 1919 atau dalam bahasa Korea dikenal sebagai Samil-undong. Samnya adalah 3, merujuk pada bulan Maret, ilnya adalah 1, merujuk pada tanggal 1. Jadi sistemnya sama dengan Jepang. Bulan dulu, tanggal, baru namanya undong itu adalah movement, artinya pemberontakan atau gerakan. Ya. Jadi Samil Undong atau disebut sebagai gerakan 1 Maret 1919 ini menjadi pecutan pada pemerintah kolonial Jepang di Korea, sehingga setelah peristiwa ini dalam referensi sejarah Korea menuliskan bahwa pemerintah kolonial Jepang sedikit melonggarkan peraturannya dan kebijakannya pasca peristiwa Samil Undong. Nah, apa yang dilonggarkan dan apa sebelumnya yang menjadi protes dari orang Korea terhadap Jepang ini bisa dijelaskan tadi di dalam video ya. Dan mungkin teman-teman bisa lebih jelas secara detail bisa membaca buku yang saya hadiahkan kepada teman-teman semua. Lalu, karena masa Taisho ini berakhir 1926, nah dalam timeline sejarah kolonisasi Jepang di Korea, pemerintahan culture ini berhenti di awal 1931. Jadi ada memang tidak bisa langsung persis ya, berakhirnya Taisho itu 1926, lalu di era di Korea juga sama gitu ya, berakhirnya di 1926 sehingga mungkin periode tengah ini harusnya 1926, tidak seperti itu. Tetapi tonggak-tonggak ini berdasarkan peristiwa dan kebijakan yang dialami oleh orang Korea. Nah, masa era terakhir inilah yang 1931-1994 ini yang akan menjadi materi khusus untuk pertemuan minggu depan. Nah, bila kita lihat bahwa kenapa tadi saya mengatakan bahwa aneksasi Jepang di Korea merupakan hasil atau produk dari reformasi Meiji, yaitu karena reformasi Meiji ini bukan berarti hanya modernisasi, tetapi juga ada nasionalisme yang merujuk kepada perluasan daerah kekuasaan, gitu ya. Jadi nasionalisme yang merujuk sebetulnya ada akar-akar dari fasisme ini ya ada di masa Meiji. Maka kalau kita melihat kembali istilah transisi demokrasi di masa era Taisho ini merupakan satu tanda bahwa transisi ini menunjukkan bahwa adanya ketidakstabilan Jepang untuk melanggengkan demokrasi. Jadi setelah peralihan dari militer ke demokrasi,
militernya menguat kembali dengan faktor-faktor yang sudah saya jelaskan tadi secara internal dan eksternal, sehingga bisa kita tarik satu pemahaman bahwa akar dari fasisme Jepang ini tidak lain adalah kejayaan yang telah Jepang peroleh di masa sebelum Taisho, yaitu masa restorasi Meiji. Sehingga perluasan Korea ini merupakan salah satu bukti dari pemahaman nasionalis Jepang yang terbentuk di sejak masa Meiji untuk mengekspansi wilayah kekuasaannya dan menjadi pemimpin di wilayah Asia. Nah, dalam sejarah Korea ini 1910 dikenal sebagai periode pemerintahan militer dengan penerapan sistem kepolisian militer dan tindakan-tindakan represif seperti hukuman cambuk. Kita sudah melihat tadi bahwa dalam restorasi Meiji memang yang berkuasa adalah kaum militer, sehingga implementasinya di dalam Korea itu seperti ini. Ada sistem kepolisian militer dan tindakan-tindakan represif ya. Jadi petugas polisi di Korea itu adalah para tentara. Dan secara ekonomi, sejak Jepang menguasai Korea, maka proyek survei tanah digalangkan. Juga Jepang memperluas kegiatan industrinya dengan mendirikan perusahaan dan memperluas produksi, lalu eksploitasi dan perampasan tanah. Jepang lebih memihak kepada orang-orang Jepang untuk bisa tinggal dan membangun perusahaannya di Korea demi mendapatkan dan meraup keuntungan untuk Jepang. Tetapi untuk orang Korea sendiri sulit untuk mendirikan perusahaan. Jadi ada diskriminasi. Jadi dengan kekuatan nasionalisme Jepangnya yang mengarah ke fasis ini, salah satu cirinya adalah Jepang membuat satu perjanjian yang tidak seimbang gitu, jadi berat sebelah. Ini yang selalu dikatakan juga dalam referensi-referensi sejarah di Korea bahwa Jepang membuat perjanjian yang tidak seimbang. Kita kalau bisa lihat juga ya, memang Jepang juga memiliki satu ambisi kan untuk sejajar dengan Barat, tetapi tadi dalam peristiwa Washington 1921 kita melihat bahwa pihak Barat pun tidak meluluskan cita-cita Jepang untuk bisa sejajar dengan Barat. Buktinya dalam kemiliteran pihak Barat masih meragukan Jepang sehingga aliansi Inggris dan Jepang diberhentikan di 1921 dan membentuk tatanan baru yang dipimpin oleh Amerika tadi ya. Lalu di masa awal penjajahan Jepang di Korea ini secara sosial ya memang hadir guru-guru ya. Jadi ini menjadi satu modernnya. Ya ada satu kebebasan bagi kaum perempuan Korea untuk bisa mengenyam pendidikannya secara formal, tetapi guru-guru ini juga dibekali senjata dan polisi militer juga sehingga menciptakan suasana ketakutan. Yaitu salah satu strategi militer Jepang untuk bisa menguasai orang Korea, maka dibuatlah satu suasana di mana tindakan-tindakan represif itu bebas dilakukan oleh Jepang yang menguasai. Ya. Bagaimana dengan secara budaya? Ya, secara budaya ini khas dari pemerintahan militer. Pemerintahan militer biasanya mengarah pada tidak adanya kebebasan pers dan tidak adanya kebebasan berkumpul. Dan itu juga merujuk pada tidak adanya kebebasan berbicara. Maka publikasi juga dibatasi, berserikat juga dibatasi. Tidak ada publikasi yang bebas, maka surat kabar Korea juga ditutup di masa awal ini. Bagaimana dengan pendidikannya? Nah, Jepang ini dengan nasionalismenya ini mengendalikan pendidikan untuk masyarakat Korea ini hanya berfokus pada pendidikan umum dan kejurusan. Pendidikan umum dan kejurusan ini ditujukan Jepang untuk bisa menggunakan orang Korea sebagai pasokan sumber daya manusianya untuk melaksanakan industrialisasi. Dan juga penekanan pada pendidikan bahasa Jepang. Tentu saja karena penguasanya berasal dari Jepang, maka masyarakat yang dikuasai juga harus menguasai bahasa yang digunakan oleh penguasa.
gitu ya. Jadi dalam relasi kekuasaan ini, salah satu khas dari eh, penguasa terhadap yang dikuasainya adalah memaksa pemahaman bahasa. Nah, berbeda dengan Belanda ya. Kalau Belanda kan dipilih-pilih ya kelompok elit dan lain-lain. Kalau Jepang tidak. Semua orang Korea tanpa perbedaan kelas, karena sejak penjajahan Jepang di Korea ini, Jepang meruntuhkan sistem sosial Korea tradisional yang tadinya terdiri dari 4 kelas menjadi tidak ada kelas sosial, karena memang untuk kebutuhan Jepang sendiri untuk mengembangkan industrialisasi. Maka tidak lagi ada kaum yang ban atau kaum elit gitu ya. Tidak ada lagi yang dikatakan sebagai kaum profesional, tidak ada lagi yang dikatakan sebagai kaum pedagang dan kaum budak. Semuanya dianggap sama sehingga kebebasan ini berujung pada kepentingan Jepang itu sendiri untuk melakukan industrialisasi di semenanjung Korea. Nah, karena represif inilah Korea melawan terhadap Jepang, yaitu 1919 yang dikenal dengan Gerakan Kemerdekaan Orang Korea. Nah, bila kita melihat dari beberapa sumber tentang Gerakan Kemerdekaan 1 Maret 1919, alasan perlawanan Korea bukan hanya karena kekerasan pemerintahan kolonial Jepang dengan kebijakan-kebijakannya yang cenderung menghapuskan atau melunturkan gitu ya budaya-budaya Korea untuk kepentingan Jepang itu sendiri, tetapi juga karena adanya pidato dari Presiden Amerika yang di tahun 1919 ini pasca Perang Dunia I itu mengumandangkan bebas kolonial. Maka masyarakat Korea yang tidak hanya ada di Korea tetapi juga ada di Jepang dan Shanghai itu melakukan gerakan yang dinamai sebagai gerakan kemerdekaan orang Korea atau Samil Undong. Jadi Samil Undong ini sangat unik ya. Kalau gerakan kemerdekaan orang Indonesia, apakah mungkin dilakukan di luar Indonesia? Pada kenyataannya kan memang tentara Heiho juga kan tidak hanya ada di Indonesia tetapi dimobilisasi ke luar Indonesia, misalkan ke Singapura, Thailand, ke Vietnam, ke Malaysia gitu. Tetapi tidak ada catatan mereka melakukan gerakan kemerdekaan. Nah, berbeda dengan orang Korea, walaupun mereka beranjak ke Jepang karena sulitnya pekerjaan di Korea karena adanya diskriminasi, maka karakter orang Korea ini ngapain juga gitu ya, mereka tinggal di tanah sendiri tetapi sulit untuk makan, maka karakter orang Korea ini lebih keluar dari negaranya dan mencari pekerjaan untuk bisa bertahan hidup. Ini salah satu karakter unik dari orang Korea, sehingga bila dilihat dari gerakan kemerdekaannya juga unik. Jadi gerakan kemerdekaan Samil Undong ini juga bukan hanya terjadi di Korea, tetapi justru meletus pertamanya adalah di Jepang. Dan komprominya dilakukan oleh orang-orang Korea yang berpendidikan yang ada di Shanghai. Ya. Nah, tadi kita lihat bahwa dalam timeline sejarah Korea 1920 ini menjadi masa kebijakan budaya. Tetapi dengan semangat demokrasi, apa yang dirasakan oleh Korea tetap saja. Demokrasi itu tidak terasa. Karena semua polisi militer justru malah meningkat. Dan kontrol terhadap keamanan publik yang juga terjadi di Jepang, itu juga diperkuat di Korea. Nah, secara budaya memang mengizinkan pers Chosun Ilbo dan Donga Ilbo itu boleh publish kembali, tetapi sensor dan kontrolnya ketat. Dan kelonggaran yang ada itu adalah boleh membentuk organisasi. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh orang Korea untuk membentuk organisasi-organisasi yang berkedok belajar
membaca huruf gitu ya, karena orang Korea pada masa awal-awal penjajahan Jepang ini belum semuanya bisa membaca huruf gitu. Tetapi organisasi-organisasi itu ternyata isinya bukan hanya membaca huruf. Jadi kita hanya berkedok pendidikan, tetapi di dalamnya mereka melakukan penguatan pemahaman Kristen, termasuk kalau penguatan Kristen ini penguatan pemahaman liberal demokrasi, sehingga muncul organisasi-organisasi yang pastinya menganut ideologi yang ya tidak semuanya sama gitu. Ada organisasi Katolik, ada organisasi Protestan, ada yang bercorak sosialis dan juga bercorak demokrasi. Ini menjadi awal bagaimana ideologi Barat di Korea ini terus berkembang berdampingan gitu antara sosialis dan demokrasi, karena kondisi Korea tidak dalam kondisi bisa mengatur negaranya sendiri, tapi berada dalam kekuasaan kolonial Jepang, sehingga ideologi-ideologi Barat dengan segala masa lalu yang dialami oleh Korea, kita bisa lihat dari terjadinya semenanjung Korea menjadi tempat terjadinya perang Rusia dan Jepang, maka kita bisa melihat bahwa ideologi Barat antara sosialis dan demokrasi ini justru dimanfaatkan oleh orang Korea, khususnya orang-orang organisasi dengan tujuan yang sama, yaitu memerdekakan bangsa Korea dari penjajahan Jepang. Maka dalam gerakan 1 Maret ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa gerakan 1 Maret ini merupakan gerakan yang dilandasi oleh gerakan demokrasi semata. Tidak, tetapi gerakan yang dilandasi oleh semangat orang Korea untuk memerdekakan bangsanya dari kolonisasi Jepang. Dalam bentuk apapun mereka ingin bebas dari bentuk apapun yang dikatakan sebagai kolonisasi, dan organisasi-organisasi yang berideologi sosial dan juga demokrasi, mereka bersatu dengan satu tujuan yang sama, yaitu memerdekakan bangsa Korea. Ini akan menarik kalau kalian mencoba mempelajari penyebab terpisahnya Korea Utara dan Korea Selatan yang selama ini dianggap sebagai tanggung jawab Rusia dan Amerika. Tetapi kalau dilihat dari kaitannya dengan bagaimana perkembangan ideologi Barat di Korea yang dikaitkan dengan peralihan dari masa militer ke pemerintahan budaya oleh Jepang di Korea, kita akan melihat bahwa bibit-bibitnya perkembangan dua ideologi yang berbeda itu muncul sejak masa penjajahan Jepang. Menarik bukan? Oke, nah kita fokus lagi kembali kepada memaknai era Taisho ini, bahwa era Taisho ini dikatakan sebagai era yang kontradiktif, gitu ya, atau sebagai era yang menunjukkan paradoks kalau dilihat dari konteks kolonialisme. Paradoks ini yaitu adanya kontradiksi ya dari antara gerakan liberal menuju demokrasi Taisho, tetapi juga masih ada gerakan untuk membatasi kebebasan untuk tadi berbicara, berkumpul dan berserikat gitu ya. Nah, pada satu sisi memang era Taisho menjadi fundamentalis demokrasi Jepang di masa depan, tetapi juga menjadi fundamentalis imperialis. Kenapa? Karena demokrasi yang dikembangkan di masa era Taisho ini, di tengah era Taisho ini terjadi satu peristiwa internal dan eksternal, baik secara geografi, secara alam maupun secara politik, yang merujuk pada Jepang untuk lebih menguatkan nasionalis Jepang dengan dalam bentuk memperluas kekuasaan militernya. Era Taisho memang dikenal sebagai keterbukaan dan supremasi sipil. Akan tetapi sisa-sisa sisa-sisa militer yang dikalahkan di awal era Taisho ini masih memiliki semangat untuk meruntuhkan supremasi sipil itu sendiri. Sehingga Taisho dikenal sebagai
uh, zaman di mana modifikasi kekuasaan ini uh, yang memberikan semangat pada gerakan 1 Maret untuk Korea. Ya. Jadi Korea mengenal, apalagi di dalam penjajahan Jepang di Korea ini kan Jepang memboncengi Amerika, maka kita bisa melihat bahwa orang Korea bukan hanya berinteraksi dengan orang Jepang, tetapi juga berinteraksi dengan orang Amerika, terutama para apa itu kelompok dokter, lalu kelompok Kristen dan kelompok buruh itu berteman dengan orang Korea, dan disitulah dimanfaatkan oleh orang Korea untuk membentuk organisasi. Jadi mereka beraliansi dengan Amerika untuk membentuk pemahaman ideologi Barat, termasuk juga pemahaman agama Kristennya. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa Taisho ini kalau di Korea ya diakui memang dibahasakannya sedikit melonggarkan kebebasan, tetapi itu juga dipicu karena adanya peristiwa perlawanan Korea terhadap Jepang. Tetapi setelah itu, melihat dari era kolonisasi Jepang di Korea ini, Jepang lebih menguatkan kembali kolonisasinya Korea, sehingga masa akhir kolonisasi Jepang di Korea ini dikenal sebagai masa yang lebih menderita dibandingkan masa sebelumnya, yaitu di masa cultural rule atau masa pemerintahan budaya. Nah, untuk penjelasan pada kesempatan ini saya cukupkan sekian. Anda bisa melihat lebih detail bagaimana gerakan 1 Maret, dan silakan untuk membaca buku tentang gerakan 1 Maret. Selamat belajar.